Itu laporan-laporan. Jadi mereka ya mungkin semoga bisa jadi bahan promosi untuk mereka agar bisa dapat pekerjaan yang lebih baik aja gitu aja. Oke, tapi Rara kemarin Kasih waktu 3 hari. 3 kali 24 jam. Apa namanya jawaban atau ancaman dari mereka? Bukan membongkar aib tuh, membongkar rahasia atau pembodohan dari perdukunan ini sih. Jadi kalau ancaman itu ada kayak misalkan beberapa kali RT saya bilang, "Sel, jam 2 pagi ada yang naik motor Ninja 250R, ini nyari rumah kamu nih." Gitu. Tapi RT saya untung bisa berkoordinasi lah, bisa menjaga privasi. Karena ketika ditanya mau ngapain nggak jawab, akhirnya kabur. Terus baru-baru ini juga ada yang nyamperin RT saya bilang, "Di mana di rumah Marcel?" Ngakunya dari padepokan gitu. Dan ya udah, sampai saat ini saya masih dijegat karena totally saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya percaya takdir Allah Azza wa Jalla itu tetap yang utama sih. Jadi mau bagaimanapun ya tetap aman. Ini juga banyak yang setuju di luar sana bila perdukunan itu dibubarkan, Bang. Gimana menurut Bang? Ya bagus, memang seharusnya seperti itu kan. Di Pancasila kita, negara kita nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti, ya kan? Jadi memang kita dituntut untuk lebih percaya ke Tuhan masing-masing, ke agama masing-masing daripada percaya perdukunan. Terus di luar sana banyak yang beralasan juga, tapi kan perdukunan ini salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar dari mana? Ikhtiar itu kerja dengan hal-hal yang masuk akal, bukan malah mengganti kepercayaan kamu yang harusnya ke Tuhan, tapi ke orang ini gitu. Itu musyrik, udah lain lagi, bukan ikhtiar lagi maksudnya. Sel tanggapan somasi dari Rara gimana? Tanggapan somasi dari Rara? Ya udah biarin aja, kenapa ini? Tapi 3 kali 24 jam di 3 kali 24. Kakak di 3 kali 24 jam suruh minta maaf oleh Rara. Gimana nih Bang? Ya nggak tahu ya, apa minta maaf karena saya bongkar Pak Mujan? Iya. Atau apa? Kan saya bongkar rahasia, nggak nyebut nama dia juga. Saya bahas itu bukan satu orang, tapi saya bahas itu kayak misalnya saya bahas tisu kebakar tanpa api. Semua orang yang mempraktekkan itu, ya begitu caranya. Jadi bukan bahas satu orang lah, aneh banget. Ya bagi saya sih itu promosi dia aja, biarkan aja. Kalau lu sendiri kan ketakutan, kalau keluarga sendiri ada ketakutan nggak mungkin melarang lu ketika mungkin sampai akhirnya sekarang banyak musuhnya atau segala macam? Keluarga saya enggak, orang tua enggak, istri malah lebih khawatir seperti yang saya udah bilang, istri lebih khawatir ke wanita-wanita di TikTok, medsos, karena mulai banyak banget tuh ya, kayak wah ini idaman nih, terus jangan kan jadi yang kedua, jadi yang ke-14 pun siap gitu-gitu, waduh banyak banget yang kayak gitu-gitu. Kayak saya live di TikTok, terus cuma senyum di kamera itu dijadiin video jedak-jeduk, terus ditambah-tambahin lo hati-hati gitu-gitu. Nah istri saya lebih khawatir, saya tuh tergoda sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau perdukunan enggak sama sekali. Di Indonesia sendiri kan ya praktek-praktek seperti itu udah dianggap wajar di sebagian daerah. Itu bagian dari kebudayaan. Nah kalau lu sendiri melihatnya seperti apa sih, Dok? Perdukunan bukan kebudayaan, dan saya tidak pernah membahas tentang budaya. Kayak contohnya dari dulu tentang debus saya itu jaga banget. Debus, sintren, tatung, itu kan budaya asli Indonesia yang menunjukkan keajaiban. Saya tidak pernah bongkar rahasianya, karena itu budaya. Kalaupun ada yang menyalahgunakan itu, baru saya bongkar triknya. Kayak contohnya yang kebal-kebalan itu kan pakai teknik debus aslinya, tapi dipakai untuk jual jimat, ya kan? Tapi dipakai untuk jual jimat. Nah itu yang saya bongkar tuh yang menyalahgunakan budaya untuk membersihkan budaya kita yang harusnya untuk hiburan, tapi disalahgunakan untuk penipuan. Nah ini kan yang parah gitu. Yang kalau budaya saya dukung banget, kayak debus, sintren, tatung dan lain sebagainya. Tapi ada yang bilang bisa. Ini pertanyaan terakhir ya terakhir ya. Saya dengan lu bergabung di dunia entertain ini kita bisa bilangnya dan jadi public figure, pasti kan tuntutan untuk membuat sebuah konten yang makin bagus itu kan juga semakin tinggi gitu. Cuma kalau lu sendiri kan karena memang awalnya itu konsepnya sebuah edukasi, lu sendiri terima nggak sih mungkin nantinya jika memang ini kalau kita bilang hiburan gitu, mungkin nanti ada yang diajak settingan sama dukun atau gimana? Enggak mau. Saya tetap idealis, saya ada idealis sendiri-sendiri. Kayak zaman dari dulu
dari dulu saya tuh diajakin untuk bikin konten kayak gitu kok, dengan bayaran-bayaran yang lumayan, bahkan diajakin untuk promosi judi-judi, minuman keras dan sebagainya dari dulu dengan nominal tuh yang nggak masuk akal saya tolak-tolakin, karena memang tujuan saya itu bukan untuk memperkaya diri atau bagaimana, tapi memang untuk edukasi doang sih gitu. Dan kalaupun hiburan ya, hiburan yang saya maksud itu adalah magic. Nah bagi saya itu magic adalah hiburan yang paling jujur yang pernah ada. Karena kalau film kan kamu tahu semua ya, itu bohong-bohongan, acting-acting doang. Magic itu kagetnya beneran, keajaibannya beneran bisa dipraktekkan di langsung juga, bukan editan. Itu yang akan dijadikan hiburan, bukan berarti saya malah ikut-ikutan bikin konten tarung sakti sama dukun lah. Bukan, itu mah biarkan mereka-mereka yang membuat aja gitu. Sel, terakhir lu udah dikasih mobil nggak bang Sel? Apa? Terakhir dikasih Kasih mobil. informasi ini sih dihadiahin mobil. Enggak. Karena Terima kasih banyak. Si Ibu Samsudin mau ngajak damai gimana tuh Sel? pembuktian bukan kamu damai. Terima kasih banyak.